Namaku Lia. Usia 37 tahun, istri dari seorang pengusaha bernama Darman, dan ibu dari seorang anak yang selalu menjadi alasan mengapa aku ingin terus tersenyum setiap hari. Rumah kecil kami di pinggiran kota mungkin tidak mewah, tapi rapi dan penuh kehangatan. Dapurku hampir tak pernah dingin, selalu ada aroma masakan yang menari di udara. Dan setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Darman selalu menyempatkan diri mencium keningku, seolah itu adalah ritual sederhana yang tak boleh terlewatkan. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang menemukan arti hidup dari hal-hal kecil. Dari menyiapkan sarapan, melipat pakaian dengan rapi, hingga mengantar anak kami ke sekolah. Siang hari kulewati dalam kesendirian yang damai, menyapu lantai, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati angin yang pelan menyapa. Sore hari, Darman pulang. Meski pikirannya sering masih tertinggal di kantor, kehadirannya tetap menjadi bagian penting dari hariku. Kami tidak selalu banyak bicara, tapi kebersamaan itu cukup untuk membuatku merasa utuh. Namun, semua mulai berubah sejak Dedi datang. Dedi adalah adik ipar Darman. Usianya lebih muda dariku, sekitar 30 tahun. Ia datang ke rumah kami dengan alasan pekerjaan. Katanya ingin mencoba peruntungan di kota ini sambil membantu usaha kakaknya. Darman tentu saja menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan aku pun tak punya alasan untuk menolak. Hari pertama Dedi datang, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada yang salah, tapi karena ada energi baru yang masuk ke dalam rutinitas yang selama ini begitu tenang. Aku harap tidak merepotkan, Kak Lia, katanya dengan senyum sopan saat pertama kali menginjakan kaki di rumah kami. Aku hanya tersenyum, mencoba menjadi tuan rumah yang baik. Tidak sama sekali. Anggap saja rumah sendiri. Dan sejak hari itu, rumah ini memang tak lagi sepenuhnya milikku. Dedi ternyata orang yang mudah berbaur. Ia ringan tangan, sering membantu hal-hal kecil, mengangkat galon, memperbaiki keran yang bocor, bahkan kadang ikut menyiapkan meja makan. Hal-hal sederhana yang awalnya terasa biasa saja, perlahan menjadi sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Suatu siang, saat rumah sedang sepi, aku sedang menyiram tanaman di depan rumah. Matahari tidak terlalu terik, angin bertiup lembut, dan suasana terasa begitu tenang. Tanamannya dirawat sekali ya, Kak. Suara Dedi tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh, sedikit terkejut. Iya, biar rumahnya terasa hidup. Ia mendekat, berdiri tak terlalu jauh. Rumah ini memang sudah terasa hidup dari dulu, katanya pelan, tapi sekarang rasanya lebih hangat. Aku tidak langsung menjawab. Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa diperhatikan. Dan itu hal yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mencoba mengalihkan perasaan itu dengan tersenyum ringan. Ah, kamu saja yang belum terbiasa di sini. Dedi hanya tersenyum, tapi tidak membantah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun, aku mulai menyadari sesuatu, kehadiran Dedi perlahan mengisi ruang-ruang kecil dalam hariku yang sebelumnya kosong. Ia sering mengajakku mengobrol di dapur saat aku memasak. Kadang ia hanya duduk di kursi, memperhatikan, lalu bercerita tentang hal-hal ringan. Tentang masa kecilnya bersama Darman, tentang mimpi-mimpinya, tentang hal-hal yang membuatnya tertawa. Dan aku, tanpa sadar, mulai menunggu momen-momen itu. Aku tahu ini tidak seharusnya menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi entah kenapa, setiap percakapan kecil terasa lebih berarti dari yang seharusnya. Suatu malam, setelah makan malam selesai, Darman kembali sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerja. Anak kami sudah tidur lebih dulu.
rumah kembali sunyi. Aku berdiri di dapur, membereskan piring, ketika Dedi datang membawa segelas air. "Kak Lia capek ya?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Sudah biasa. Ia tidak langsung pergi. Justru berdiri di sana, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. "Ada apa?" tanyaku akhirnya. Dedi menarik napas pelan. "Tidak apa-apa, cuma senang saja bisa di sini." Aku tersenyum kecil. Ya sudah, itu hal yang bagus. Namun, saat ia berbalik pergi, aku menyadari sesuatu yang aneh, hatiku terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah kehadiran seseorang bisa mengubah suasana hati? Tanpa kita sadari sejak awal? Aku tidak punya jawabannya. Yang aku tahu, rumah ini masih sama. Rutinitasku masih sama. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan, diam-diam. Di tempat yang seharusnya tetap sederhana dan tenang. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Hari-hari berikutnya, aku kembali pada rutinitasku seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membangunkan anakku, lalu mengantar ke sekolah. Semua berjalan seperti biasanya, teratur, rapi, dan seharusnya tanpa gangguan. Namun, kenyataannya tidak lagi sesederhana itu. Aku mulai menyadari bahwa aku lebih sering memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Seperti suara langkah kaki di pagi hari. Seperti siapa yang pertama kali muncul di dapur. Atau siapa yang lebih dulu menyapaku dengan senyuman. Dan seringkali itu adalah Dedi. "Pagi, Kak Lia," sapanya suatu hari saat aku sedang menuangkan teh ke dalam cangkir. Aku menoleh, sedikit terkejut karena biasanya Darman yang lebih dulu ada di meja makan. "Pagi, kamu sudah bangun?" Dedi mengangguk. Biasanya juga bangun pagi. Cuma baru sekarang ada yang masakin sarapan, katanya sambil tersenyum ringan. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat sederhana itu membuatku merasa dihargai. Perasaan yang seharusnya biasa saja, tapi terasa berbeda ketika datang dari seseorang yang tidak aku harapkan. Darman tetap seperti biasa, sibuk, fokus pada pekerjaannya. Ia tetap baik, tetap perhatian, tapi waktunya semakin terbagi. Bahkan saat makan bersama, pikirannya sering masih tertinggal di urusan kantor. Aku tidak menyalahkannya. Aku sudah terbiasa. Tapi kini, aku mulai membandingkan. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Suatu siang, hujan turun cukup deras. Anakku belum pulang sekolah karena dijemput oleh sopir. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah, memandangi rintik hujan di jendela. Tiba-tiba, Dedi datang membawa 2 cangkir minuman hangat. "Cuacanya enak buat minum ini," katanya, menyerahkan 1 cangkir padaku. Aku menerimanya. "Terima kasih." Kami duduk berdampingan, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. "Dari dulu, Kak Lia memang selalu di rumah?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya. Setelah menikah, aku memilih di rumah saja. Tidak pernah bosan." Pertanyaan itu sederhana. Tapi entah kenapa, aku butuh beberapa detik untuk menjawabnya. "Dulu tidak," kataku jujur. "Sekarang, kadang." Dedi menoleh padaku. Tatapannya tidak menghakimi, tidak juga terlalu dalam. Tapi cukup untuk membuatku merasa dimengerti. "Wajar kok," ujarnya pelan.
Kadang orang yang terlihat paling kuat justru yang paling sering menahan sendiri. Aku terdiam. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Aku selalu dianggap baik-baik saja. Selalu terlihat cukup. Selalu terlihat kuat. Dan mungkin, aku sendiri yang terlalu lama berpura-pura seperti itu. Hujan di luar semakin deras. Suara rintiknya seperti mengisi ruang-ruang kosong dalam hatiku yang selama ini tidak pernah kusadari. Kalau Kak Lia mau cerita, aku bisa dengerin, lanjut Dedi. Aku tersenyum kecil, mencoba menutup perasaan yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang perlu diceritakan. Ia tidak memaksa. Hanya mengangguk pelan. Tapi sejak percakapan itu, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai merasa lebih nyaman berbicara dengannya. Lebih mudah tertawa. Bahkan, lebih mudah menjadi diriku sendiri. Dan itu yang paling berbahaya. Suatu malam, listrik sempat padam beberapa menit. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya dari luar yang samar. Anakku sudah tidur, Darman belum pulang. Aku berdiri di ruang tengah, mencoba mencari lilin. Tiba-tiba, dari arah dapur, Dedi muncul dengan senter kecil di tangannya. "Kak, di sini," katanya, mendekat. Cahaya senter itu menerangi wajahku. Untuk sesaat, kami berdiri saling berhadapan, tanpa banyak kata. "Takut gelap?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, tapi suaraku tidak keluar. Entah kenapa, suasana itu terasa terlalu dekat. "Tenang saja, aku di sini," katanya lagi, lebih pelan. Kalimat itu sederhana. Tapi cara ia mengatakannya membuat hatiku bergetar dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian. Padahal, selama ini, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Listrik kembali menyala. Cahaya terang mengisi ruangan, memecah momen yang tadi terasa begitu sunyi dan dekat. Aku segera menjauh, pura-pura sibuk dengan lilin yang tidak jadi dipakai. Namun, sejak malam itu, aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Bahwa yang tumbuh itu bukan sekadar perasaan biasa. Dan yang lebih menakutkan adalah aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku membenci perasaan itu, justru sebaliknya. Aku terlalu menyadari betapa hangatnya, betapa mudahnya perasaan itu membuatku lupa pada batas yang seharusnya ada. Dan karena itulah, aku memilih untuk mundur. Aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di dapur. Jika Dedi ada di ruang tengah, aku memilih pergi ke halaman. Jika ia mencoba mengajakku bicara, aku menjawab seperlunya. Aku pikir itu akan cukup. Tapi ternyata, menjauh secara fisik tidak serta-merta membuat hati ikut menjauh. Justru yang terjadi, aku semakin sadar akan kehadirannya. Seperti siang itu. Aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga, berusaha fokus pada tumpukan baju di depanku. Rumah terasa sepi, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Aku tahu Dedi ada di rumah. Aku bisa merasakannya, meski tidak melihatnya. Dan benar saja. "Kak Lia," suaranya terdengar pelan dari belakang. Tanganku berhenti sejenak, tapi aku tidak langsung menoleh. "Iya." "Kok sekarang jadi sering menghindar?" tanyanya, tanpa basa-basi. Aku menelan pelan. "Aku tidak menghindar. Aku bisa merasakannya," jawabnya tenang. Aku akhirnya menoleh. Tatapan kami bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Aku ingin menyangkal.
ingin mengatakan bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Tapi, aku tahu, dia juga merasakannya. Dan itulah yang membuat semuanya menjadi lebih rumit. Kamu terlalu banyak berpikir, kataku akhirnya, mencoba terdengar biasa. Dedi tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Kak Lia berubah? Pertanyaan itu terasa seperti mengetuk sesuatu yang selama ini berusaha kututup rapat. Aku berdiri, membawa tumpukan pakaian itu, mencoba mengakhiri percakapan. Aku capek, Di. Mau istirahat dulu. Namun, sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, suaranya kembali menghentikanku. Aku tidak bermaksud membuat Kak Lia tidak nyaman. Langkahku terhenti. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Lebih pelan, lebih dalam. Ia berhenti sejenak, seperti mencari kata yang tepat. Tidak ingin semuanya berubah jadi canggung seperti ini. Aku membelakanginya. Aku tidak berani menatapnya lagi. Karena aku tahu, jika aku menoleh sekarang, aku mungkin tidak akan bisa menjaga diriku seperti sebelumnya. Memang seharusnya seperti ini, kataku pelan. Kita harus tahu batas. Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Kalau begitu, suara Dedi terdengar lagi, kali ini lebih lirih. Berarti dari awal memang aku yang salah ya, sudah merasa terlalu dekat. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, tanpa bisa kutahan. Aku akhirnya menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya, bukan sekadar perhatian, bukan sekadar kepedulian, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku tidak bilang kamu salah, kataku cepat. Lalu ini apa? Tanyanya, hampir berbisik. Perasaan ini, cuma aku saja yang merasakan. Aku terdiam. Pertanyaan itu adalah hal yang paling aku hindari. Karena aku tahu jawabannya. Dan aku takut mengakuinya. Di, suaraku pelan, nyaris tidak terdengar. Jangan seperti ini. Seperti apa? Ia mendekat satu langkah, tapi masih menjaga jarak. Aku cuma jujur. Aku menggenggam erat pakaian di tanganku. Kejujuran itu tidak selalu harus diucapkan, kataku, mencoba bertahan. Kalau tidak diucapkan, kita akan terus berpura-pura, jawabnya. Aku menggeleng pelan. Lebih baik berpura-pura daripada merusak semuanya. Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi begitu terucap, aku langsung menyadari betapa dalamnya perasaan yang sedang kami hindari. Dedi terdiam. Ia tidak mendekat lagi. Jadi, Kak Lia memang merasakan hal yang sama, tanyanya pelan. Aku menutup mata sejenak. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menghancurkan semua pertahanan yang sudah kubangun. Saat aku membuka mata kembali, aku tidak lagi bisa berbohong. Aku tidak tahu ini apa, kataku jujur. Aku hanya tahu, ini tidak seharusnya ada. Hening kembali menyelimuti kami. Namun kali ini, hening itu terasa jauh lebih berat. Dedi mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu, meski mungkin bukan yang ia harapkan. Baik, katanya akhirnya. Kalau itu yang Kak Lia mau, aku akan coba jaga jarak. Aku tidak menjawab. Karena di dalam hati, aku justru merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat aku miliki sepenuhnya. Dan sejak percakapan itu, semuanya benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar perasaan yang diam-diam tumbuh. Tapi sudah menjadi sesuatu yang kami sadari. Dan sama-sama kami takuti. Sejak hari itu,
rumah ini terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara nyata, tapi karena jarak yang tiba-tiba tercipta di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, namun begitu terasa. Dedi benar-benar menepati ucapannya, ia menjaga jarak. Tidak ada lagi obrolan panjang di dapur. Tidak ada lagi canda ringan saat sore hari. Bahkan sapaan pun kini terasa sekadar formalitas. Pagi, Kak, katanya singkat suatu hari. Pagi, jawabku, sama singkatnya. Dan hanya itu. Aku pikir, inilah yang seharusnya terjadi. Inilah yang benar. Semua kembali ke tempatnya. Tidak ada lagi perasaan yang membingungkan, tidak ada lagi batas yang terancam dilanggar. Tapi kenyataannya justru terasa menyakitkan. Aku mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Cara dia bertanya tentang masakanku. Cara dia duduk diam hanya untuk menemani. Bahkan cara dia memanggilku dengan nada santai yang kini hilang. Aku merindukan semuanya. Dan itu membuatku sadar bahwa perasaan ini sudah terlanjur dalam. Suatu malam, Darman pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi ia hanya makan sedikit, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ada masalah di kantor, tanyaku pelan. Sejak hari itu, rumah ini terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara nyata, tapi karena jarak yang tiba-tiba tercipta di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, namun begitu terasa. Dedi benar-benar menepati ucapannya, ia menjaga jarak. Tidak ada lagi obrolan panjang di dapur. Tidak ada lagi canda ringan saat sore hari. Bahkan sapaan pun kini terasa sekadar formalitas. Pagi, Kak, katanya singkat suatu hari. Pagi, jawabku, sama singkatnya. Dan hanya itu. Aku pikir, inilah yang seharusnya terjadi. Inilah yang benar. Semua kembali ke tempatnya. Tidak ada lagi perasaan yang membingungkan, tidak ada lagi batas yang terancam dilanggar. Tapi kenyataannya justru terasa menyakitkan. Aku mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Cara dia bertanya tentang masakanku. Cara dia duduk diam hanya untuk menemani. Bahkan cara dia memanggilku dengan nada santai yang kini hilang. Aku merindukan semuanya. Dan itu membuatku sadar bahwa perasaan ini sudah terlanjur dalam. Suatu malam, Darman pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi ia hanya makan sedikit, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ada masalah di kantor, tanyaku pelan. Ia menghela napas. Biasa. Banyak yang harus dipikirkan. Aku mengangguk, mencoba memahami. Seperti yang selalu kulakukan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa percakapan kami terasa begitu jauh. Seolah ada ruang di antara kami yang tidak lagi bisa kujangkau. Setelah itu, aku masuk ke kamar lebih dulu. Duduk di tepi tempat tidur, memandangi dinding kosong. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Rindu, tapi tidak seharusnya. Sepi, padahal tidak sendiri. Dan di saat seperti itu, tanpa sadar, pikiranku justru pergi ke arah yang tidak seharusnya. Ke arah Dedi. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas semuanya terasa. Hingga akhirnya, aku bangkit. Langkah kakiku membawaku keluar kamar. Rumah sudah sepi. Lampu-lampu redup, hanya menyisakan suasana malam yang tenang. Aku tidak tahu kenapa aku keluar. Atau mungkin, aku sebenarnya tahu. Saat melewati ruang tengah,
aku melihat lampu kamar Dedi masih menyala. Langkahku terhenti. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku seharusnya kembali. Masuk ke kamar. Melupakan semuanya. Tapi aku tetap berdiri di sana. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Sampai akhirnya, pintu kamar itu terbuka. Dedi keluar, tampak sedikit terkejut melihatku. "Kak Lia, belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan diri. "Belum, cuma tidak bisa tidur." Ia mengangguk, tapi tidak langsung bicara lagi. Kami berdiri saling berhadapan, dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat suasana terasa tegang. "Aku juga," katanya akhirnya. "Tidak bisa tidur." Hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku berkata, "Di, kita seperti orang asing sekarang." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa rencana. Dedi menatapku cukup lama. "Mungkin itu yang terbaik," jawabnya pelan. Jawaban itu justru terasa seperti menampar hatiku. "Terbaik untuk siapa?" tanyaku, hampir tanpa sadar. Ia tidak langsung menjawab. "Untuk semua," katanya akhirnya. Aku menggeleng pelan. Tidak terasa seperti itu. Untuk pertama kalinya sejak kami menjaga jarak, aku melihat pertahanannya mulai goyah. Dedi menarik napas panjang. "Kalau kita kembali seperti dulu, kita akan semakin jauh melangkah." Aku tahu dia benar. Tapi entah kenapa, kali ini aku tidak ingin mendengar kebenaran itu. "Dan kalau kita seperti sekarang," tanyaku, "kita hanya akan saling menyakiti diam-diam." Kata-kataku menggantung di udara. Ia mendekat satu langkah. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku bisa melihat jelas ekspresi wajahnya. "Kak Lia," suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku sudah mencoba menjauh. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bergerak. Tidak mundur. Tidak juga mendekat. Hanya diam, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak yakin apa. Setiap aku menghindar, lanjutnya, justru aku semakin sadar kalau aku tidak bisa menganggap ini biasa saja. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. "Di, kita tidak boleh seperti ini," kataku, tapi suaraku tidak lagi sekuat sebelumnya. "Aku tahu," jawabnya cepat. Tapi perasaan tidak selalu mau mendengar apa yang kita tahu. Kalimat itu membuatku terdiam. Dan untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Tidak ada suara lain. Tidak ada pikiran lain. Hanya kami berdua, dan sesuatu yang semakin sulit untuk diabaikan. "Aku tidak ingin merusak rumah ini," kataku pelan. "Aku pun tidak," jawabnya. "Lalu kenapa rasanya semakin sulit untuk menjauh?" Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan cara yang membuatku merasa benar-benar terlihat. "Aku juga ingin tahu jawabannya," katanya akhirnya. Dan di malam yang sunyi itu, di antara jarak yang seharusnya kami jaga, aku mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bukan hanya perasaan ini yang tumbuh, tapi juga keinginan untuk tidak lagi melawannya. Malam itu menjadi titik yang tak bisa lagi kuanggap sekadar kebetulan. Setelah percakapan itu, kami tidak langsung berpisah. Tidak ada keputusan besar yang diucapkan, tidak ada janji yang dibuat. Tapi justru karena itulah, semuanya terasa semakin dalam. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan.
Darman sudah tertidur, ponselnya masih berada di samping bantal. Wajahnya terlihat lelah, seperti biasa. Aku berdiri cukup lama di samping tempat tidur, memandangi sosok yang selama ini menjadi pusat hidupku. Ada rasa hangat. Ada juga rasa bersalah. Dan keduanya saling bertabrakan di dalam dada. Aku berbaring di sampingnya, tapi mataku tidak bisa terpejam. Pikiranku terus berputar, kembali pada percakapan tadi. Pada tatapan Dedi. Pada jarak yang semakin menipis, bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mencoba kembali pada rutinitasku. Memasak, membersihkan rumah, mengurus anak. Tapi setiap kegiatan terasa seperti berjalan tanpa jiwa. Seolah aku hanya menjalankan kewajiban, tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Darman semakin sibuk. Bahkan akhir-akhir ini, ia sering pulang lebih larut dari biasanya. Kami jarang berbicara, kecuali hal-hal penting. Tidak ada lagi percakapan ringan yang dulu sempat ada. Aku tidak menyalahkannya. Tapi kekosongan itu, kini terasa jauh lebih nyata. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang tengah. Hujan turun lagi, seperti beberapa hari yang lalu. Suasana yang dulu terasa menenangkan, kini justru membuatku semakin tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku boleh duduk, suara itu kembali memecah keheningan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Iya, jawabku pelan. Dedi duduk di seberangku. Tidak terlalu dekat. Tapi juga tidak sejauh sebelumnya. Kami sama-sama diam beberapa saat, mendengarkan suara hujan. Capek ya, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum tipis, meski ia mungkin tidak melihatnya. Sedikit. Bukan capek fisik, lanjutnya. Tapi capek di dalam. Aku menoleh. Kali ini, aku tidak mencoba menghindar. Kamu selalu bisa membaca itu ya, kataku pelan. Karena aku juga merasakannya, jawabnya jujur. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Ada kejujuran yang begitu sederhana, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa nyata. Di aku menarik napas panjang. Kalau kita terus seperti ini, kita akan kemana? Ia tidak langsung menjawab. Entah, katanya akhirnya. Tapi aku tahu, kita tidak benar-benar berhenti. Aku terdiam. Karena aku tahu, itu benar. Semua usaha menjauh, semua batas yang kami buat, perlahan runtuh dengan sendirinya. Dan yang lebih menakutkan adalah, aku tidak lagi ingin memperbaikinya. Kalau suatu hari semuanya terbongkar, tanyaku pelan. Dedi menatapku cukup lama. Yang aku takutkan bukan itu. Apa? Ia menghela napas. Aku takut. Suatu hari kita harus benar-benar saling menjauh. Hatiku seperti terhenti sesaat. Itu bukan jawaban yang aku harapkan. Tapi justru itulah yang paling jujur. Bukannya itu yang seharusnya kita lakukan, tanyaku lirih. Iya, jawabnya. Tapi aku tidak yakin kita mampu. Hening. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menegaskan suasana di dalam rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, tapi kini justru menjadi tempat paling membingungkan. Aku merasa bersalah, kataku akhirnya. Dedi mengangguk pelan. Aku juga. Tapi kenapa kita tidak berhenti? Ia tersenyum tipis, pahit.
Karena mungkin ini satu-satunya hal yang membuat kita merasa hidup saat ini. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar diperhatikan, benar-benar didengar. Dan perasaan itu terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Kalau kita terus seperti ini, suaraku bergetar, kita akan kehilangan lebih dari yang kita bayangkan. Dedi tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan. Aku akan keluar sebentar, katanya pelan. Aku menatapnya. Kemana? Entah. Aku cuma butuh udara. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak tanpa menoleh. Kak Lia, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Kalau aku pergi, mungkin semuanya akan lebih mudah. Jantungku langsung berdegup kencang. Pergi, ulangku pelan. Ia mengangguk, masih membelakangiku. Mungkin itu satu-satunya cara. Aku tidak siap dengan kemungkinan itu. Aku pikir yang paling sulit adalah menahan perasaan ini. Tapi ternyata, membayangkan kehilangannya justru jauh lebih menyakitkan. Didi, panggilku, hampir tanpa sadar. Langkahnya terhenti. Namun aku tidak melanjutkan kalimatku. Karena aku tidak tahu, harus menahannya atau melepaskannya. Dan di tengah hujan yang semakin deras itu, aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Bertahan dalam kesalahan yang terasa hangat. Atau melepaskan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar aku miliki. Malam itu terasa begitu panjang. Aku masih berdiri di ruang tengah, menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Dedi. Suara hujan di luar semakin deras, seolah ikut menenggelamkan pikiranku yang kacau. Aku tidak mengejarnya. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu, langkah sekecil apapun malam ini bisa mengubah segalanya. Dan aku belum siap menghadapi akibatnya. Aku kembali duduk perlahan. Tanganku terasa dingin, dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berada di persimpangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bertahan atau melepaskan. Menjaga atau kehilangan. Dan yang paling sulit, memilih mana yang benar saat keduanya sama-sama terasa menyakitkan. Malam semakin larut. Aku tidak tahu pukul berapa Dedi kembali. Aku tidak keluar kamar lagi. Aku hanya terbaring di samping Darman, yang tetap terlelap tanpa mengetahui apapun yang sedang terjadi di dalam hatiku. Aku menatap langit-langit kamar, dengan satu kesadaran yang akhirnya muncul perlahan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, setiap gerakan terasa lebih berat. Seolah aku sedang bersiap untuk sesuatu yang belum sepenuhnya aku pahami. Darman keluar dari kamar dengan wajah lelah seperti biasa. Ia duduk di meja makan, membuka ponselnya. Pagi, katanya singkat. Pagi, jawabku pelan. Aku menatapnya sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar memperhatikannya. Garis lelah di wajahnya. Cara ia menghela napas pelan. Cara ia tetap berusaha menjalani semuanya, meski mungkin juga sedang memikul beban yang tidak pernah ia ceritakan. Dan tiba-tiba, aku merasa bersalah. Bukan hanya karena perasaanku pada Dedi. Tapi karena aku hampir melupakan siapa yang selama ini ada di sampingku. Mas, panggilku pelan. Darman menoleh, sedikit terkejut. Iya.
Aku ragu sejenak, tapi akhirnya tetap melanjutkan. Akhir-akhir ini, kamu capek ya? Ia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. Lumayan, jawabnya singkat. Biasanya, percakapan akan berhenti sampai di situ. Tapi kali ini, aku tidak ingin berhenti. Kalau ada yang mau kamu ceritakan, aku di sini, kataku pelan. Darman menatapku lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang sudah lama tidak kulihat, sebuah kehangatan yang sederhana, tapi nyata. Iya, nanti kita cerita ya, katanya. Aku mengangguk. Hanya itu. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang kembali. Siang harinya, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Dedi. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintunya perlahan. Kamar itu sudah rapi. Terlalu rapi. Dan di atas meja ada sebuah kertas. Tanganku bergetar saat mengambilnya. Kak Lia. Aku memilih pergi sebelum semuanya menjadi lebih sulit. Bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku ingin menjaga apa yang masih bisa dijaga. Terima kasih sudah membuatku merasa berarti, meski hanya sebentar. Jaga diri baik-baik. Aku membaca surat itu berulang kali. Setiap kata terasa sederhana, tapi begitu dalam. Ia benar-benar pergi. Tanpa pamit secara langsung. Tanpa menunggu jawaban dariku. Dan anehnya, aku tidak menangis. Bukan karena tidak sedih. Tapi karena aku tahu, ini adalah keputusan yang paling benar, meski bukan yang paling mudah. Aku duduk di tepi tempat tidur itu, memandangi ruangan yang kini terasa kosong. Disinilah semuanya pernah tumbuh, diam-diam, perlahan, tanpa izin. Dan disinilah semuanya berakhir. Tanpa perlu kata-kata panjang. Tanpa drama yang berlebihan. Hanya sebuah keputusan untuk berhenti. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Udara terasa lebih tenang setelah hujan semalam. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang berbeda. Darman duduk di sampingku. Ada yang berbeda ya akhir-akhir ini, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Mungkin, kita yang terlalu lama tidak benar-benar melihat. Ia tidak langsung menjawab. Tapi sekarang, tanyanya. Aku menatap ke depan, lalu perlahan berkata. Sekarang, aku ingin mencoba kembali. Darman mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami duduk tanpa jarak yang terasa asing. Aku tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Perasaan itu nyata, hangat, dan pernah menjadi bagian dari hariku. Tapi aku juga belajar bahwa tidak semua yang terasa indah harus dimiliki. Ada hal-hal yang hadir hanya untuk mengingatkan bahwa hati ini masih bisa merasakan, bahwa aku masih hidup, dan bahwa pada akhirnya, aku tetap harus memilih jalan yang bisa membuatku pulang tanpa penyesalan. Aku adalah Lia. Seorang istri. Seorang ibu. Dan pernah, dalam diam, aku menyimpan sebuah rahasia yang tumbuh di rumahku sendiri. Namun kini, rahasia itu telah selesai. Bukan karena hilang, tapi karena aku memilih untuk melepaskannya.